Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar kalian? Bagaimana minggu kemarin? Eh, apakah semua berjalan dengan lancar? Apakah ada kesulitan? Selalu aku doakan dan harapkan agar kalian mendapatkan kelancaran ya, yang pastinya juga selalu sehat dan segala sesuatunya dapat kalian jalani dengan baik. Sekarang aku akan bikin pembacaan tarot untuk minggu ini. Energi yang kupusatkan atau kukonsenkan dan kufokuskan adalah untuk minggu ini untuk semua zodiak ya, untuk semua zodiak. Jadi nanti bisa lihat timestamp dan langsung diklik aja waktunya biar langsung ke pembacaan untuk kalian. Tetapi selalu ingat bahwa readingan yang dipublish secara umum itu adalah readingan general ya, dan ini juga energi yang general. Tidak akan resonate untuk semua orang, jadi bisa resonate bisa tidak ya, bukan personal reading, bukan private reading. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Apalagi ya, jangan dipaksakan kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan, silakan move on. Tetapi ambillah yang kalian memang butuhkan dan yang sesuai dan cocok buat kalian, dan tinggalkan sisanya. Oke, kita akan mulai seperti biasanya dengan pembacaan untuk Aries, lalu berputar sampai ke Pisces. Sampai ketemu di pembacaan untuk zodiak kalian masing-masing. See you. Hai Aries, ini adalah readingan untuk kalian Aries Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aries minggu ini. Apa kabar, cerita, dan pesan-pesan untuk Aries minggu ini? Wheel of Fortune. Oke, kalau yang aku lihat di sini ada satu perubahan. Ada satu perubahan di dalam situasi dan kondisi kalian. Tetapi ini juga bisa jadi sesuatu yang tadinya mungkin nggak kemana-mana, tadinya stuck, tadinya nggak berjalan ataupun bergerak kemana-mana, atau ini merupakan masalah gitu ya. Kalian mulai menemukan titik terang ya, titik terang. Oke, buat beberapa dari kalian bisa jadi ini ada hubungannya dengan masalah percintaan ya. Mungkin orang yang ada satu situasi mengenai seseorang yang tadinya sudah kayak mungkin dilihatnya udah selesai nih hubungan gue, ini orang udah mengkhianati gue, udah menyakiti gue dengan amat sangat, udah nyampe ke limitnya dan udah nggak kemana-mana. Buat beberapa dari kalian mungkin bahkan sudah berakhir gitu ya hubungannya, dan mungkin kalau yang aku lihat di sini orang itu bisa jadi kembali, atau ini sebenarnya sih ada seseorang yang mendekati kalian atau punya ketertarikan sama kalian. Tetapi di sini kalau yang aku lihat, kalian mungkin masih belum berpikiran untuk punya hubungan dengan orang lain gitu ya, orang baru, membiarkan orang baru masuk ke dalam kehidupan kamu. Dan kamu mungkin lagi memang aimingnya, tujuannya, apa yang kamu fokuskan sekarang adalah gue harus masalah pemulihan, penyembuhan dan lain sebagainya diakibatkan oleh event yang terjadi di sebelumnya. Dan di sini aku lihat mungkin kalian memang masih belum sepenuhnya bisa move on dari apapun yang terjadi sebelumnya. Di saat ada orang yang mungkin menawarkan perhatian gitu ya, dan menunjukkan ketertarikannya sama kalian. Tetapi yang aku lihat di sini ini agak membuat kalian tuh jadi, walaupun kalian belum siap gitu ya, belum siap untuk masuk ke dalam satu hubungan atau menerima orang masuk ke dalam kehidupan kalian, tetapi hal ini tuh masih nggak berdampak yang buruk gitu loh.
Bahkan mungkin buat beberapa dari kalian masih bisa ngobrol gitu ya, berbagi dan lain sebagainya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kalian kayak masih fokus sama diri kalian sendiri, fokus dengan apa yang kalian cita-citakan, fokus dengan apa yang menjadi hal lain lah, bukan masalah percintaan kalau yang di sini aku lihat. Oke, buat beberapa dari kalian, aku melihat kalian mulai menemukan ketenangan, gitu ya. Mulai menemukan ketenangan sehingga kalian bisa mulai berpikir dengan lebih jernih. Sehingga apapun masalah yang kalian hadapi itu pelan-pelan kalian mulai ngelihat simpul-simpulnya, not-notnya gitu ya. Maksudnya apa sih yang harus gue lakuin nih dengan kesulitan ini? Mulai ngelihat juga kemungkinan dari solusi, bisa jadi kalian ngelihat juga jalan keluar gitu ya, dikarenakan kalian sudah mulai lebih tenang dan kalian berusaha untuk bisa menguasai emosi-emosi kalian. Dan buat beberapa dari kalian, aku lihat di sini kayak kalian ngelihat ada sesuatu yang membuat kalian kayak apa ya, punya jalan untuk melakukan hal yang kalian sukai gitu loh. Hal yang kalian sukai, hal yang mungkin, jadi kecintaan kalian gitu ya. Mungkin ini saat ini kalian, eee, apa ya, mulai mulai melakukan kayak hobi ataupun menemukan sesuatu yang kalian lakuin dan membuat kalian itu merasa lebih tenang. Misalnya, hobi tanaman atau, apa ya, ya macam-macam lah, mungkin masak dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang lumayan membuat, kalian jadi bisa teralihkan gitu ya, perhatiannya dari hal-hal yang, nggak enak sebelumnya, gitu. Iya. Cuman kalau masalah percintaan, kalau yang aku lihat di sini, ya kalian lagi agak merasa belum fokusnya mungkin kalian pengen move on gitu ya. Tetapi untuk 100% sudah recovery itu masih belum kalau yang aku lihat dari kartu ini. Tapi kalian lagi fokus memang ke dalam masa pemulihan kalian. Oke? Oke. Ini adalah untuk Aries. Kita lanjut ke Taurus. Hai Taurus, ini adalah pembacaan untuk kalian Taurus, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Apa cerita dan pesan-pesan untuk minggu ini buat Taurus? Seven of Wands, Three of Wands, dalam keadaan terbalik Eight of Pentacles, dalam keadaan terbalik King of Cups. Beberapa dari kalian mungkin berhadapan dengan apa ya, seseorang yang hard to deal with gitu ya, susah untuk diajak untuk bekerja sama, bisa jadi mengerti dan memahami, punya punya juga merekanya juga dalam emosinya tidak stabil sehingga kalian nggak tahu untuk keep up sama mereka, untuk bisa mengerti mereka, maunya apa, keinginannya apa, atau untuk dealing sama mereka itu agak sulit gitu ya. Dan di sini aku lihat buat beberapa dari kamu mungkin ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu, mengganggu fokus kamu, konsentrasi kamu. Karena apa yang kamu tunggu, yang kamu nantikan, yang kamu harapkan itu tidak atau belum menunjukkan maksudnya menunjukkan hasil sesuai ataupun menunjukkan apa yang kalian inginkan. Dan mungkin hal ini yang membuat kalian agak stres, pusing, dan punya tekanan-tekanan gitu ya. Sehingga kalian mungkin kayak, apa gue bener ya ngelakuin ini? Apa gue udah ngelakuin hal yang bener ya? Cara gue udah bener apa belum? Dan hal-hal lain yang membuat kalian jadi terkonsumsi gitu loh pikirannya. Dan ini bisa jadi mengganggu
fokus gitu ya, fokus kalian. Dan bisa membuat kalian jadi emosinya juga agak nggak stabil. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, mungkin kamu terlalu apa ya? Bisa jadi mendengarkan kata orang gitu ya, terlalu banyak mendengarkan kata orang sehingga kadang-kadang apa yang menjadi kata hati kamu agak sulit untuk bisa kamu dengar dengan jelas. Dan kadang-kadang saat kita menaruh posisi kita untuk melakukan hal yang orang inginkan dari kita, apa yang menurut orang sesuatu yang ideal. Tiap orang tuh masing-masing beda. Dan kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu hal hanya berlandaskan karena orang lain, itu biasanya membuat kita jadi nggak sejahtera, membuat kita jadi nggak nyaman, ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan kadang-kadang kalau kita tidak pandai atau tidak bisa tahu batasan atau menunjukkan batasan-batasan, apa sih yang lo boleh lakuin ke gue? Apa sih yang lo boleh yang lu boleh lakuin ke gue gitu. Kadang-kadang kita tidak membuat batasan yang jelas bahkan dengan orang yang sudah kerap kali membuat kita dalam keadaan yang sulit gitu ya, dalam posisi yang nggak nyaman. Dan karena kita nggak berani untuk untuk speak up gitu ya dan bilang, lu jangan begitu atau lu tidak boleh seperti itu, atau karena dia adalah orang yang pandai memanipulasi, pandai mengontrol gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin tanpa kamu sadari, kamu terkontrol atau terkendalikan oleh orang ini. Ya, ini akan membuat ya perasaan, emosi, dan lain sebagainya ya akan berkecamuk gitu ya. Kitanya di dalam nggak ngerasa happy. Karena apa? Kita dalam satu situasi, dalam satu posisi yang kita nggak suka. Tetapi karena kita nggak berani bilang enggak, nggak berani bilang gua nggak bisa, ataupun berusaha untuk mencocokkan, menaruh diri kita untuk bisa fit gitu loh dengan apa yang mereka sukai. Ini bisa terjadi di dalam keluarga, di dalam pertemanan, bisa terjadi di dalam hubungan gitu ya. Melakukan sesuatu dikarenakan ada satu ketakutan gitu loh. Ini nih kalau yang aku lihat, melakukan sesuatu dikarenakan ada satu ketakutan. Yang pastinya awalnya itu nggak akan ngerasa berat, tetapi pada satu saat gitu ya, pada satu poin kamu akan merasakan itu gitu loh, bahwa ini bukan yang gue pengen, kok gue diginiin, kok gue nggak suka di sini, kok gue nggak nyaman di sini, hal-hal seperti itu. Ya karena yang aku lihat di sini ada satu hal dan satu situasi yang membuat kamu tuh banyak tekanan. Mungkin juga buat beberapa dari kamu karena adanya satu hal yang kamu butuhkan gitu ya, ataupun mungkin misalnya contoh kayak ini orang udah pernah mungkin memberikan pertolongan ataupun memberikan sesuatu, sehingga kamu tuh seperti harus membayar hal tersebut gitu loh, dengan mengikuti apa maunya mereka. Itu contoh gitu, tetapi situasinya kayak seperti itu aku nangkepnya, ya. Karena di sini aku lihat ada banyak kebingungan, hal yang membuat kamu frustasi gitu loh, sehingga tapi kamu nggak bisa, rasanya tuh kamu nggak bisa berontak, kamu nggak bisa ngelepasin diri karena ada satu hal yang kayak mencengkram kamu ataupun kayak membuat kamu kehilangan power gitu loh, kehilangan power kamu untuk bisa ngelepasin diri dari situasi ini. Nah kan, Eight of Swords, kamu ada di dalam satu situasi yang membuat kamu ngerasa seperti terpenjara, membuat kamu seperti terlimit. Bisa jadi mungkin buat beberapa dari kamu bergantung kepada seseorang, baik dari segi materi, baik dari segi emosi ya. Kadang-kadang kita
Di dalam hubungan karena kita tergantung, kita nggak mau kehilangan seseorang, sehingga kita seringkali melakukan apa saja demi untuk bisa mempertahankan satu hubungan dan seseorang. Tetapi kita jadi nggak punya suara. Kita jadi nggak punya suara. Dan kita jadi begini. Kita jadi nggak bisa bebas mengekspresikan, kita nggak bisa ngeluarin unek-unek kita nggak bisa menyatakan apa yang ada dalam pikiran kita. Ini juga bisa nggak cuman di dalam hubungan, bisa jadi di dalam keluarga. Mungkin ada orang yang masih tergantung dengan orang tuanya ataupun dengan saudaranya, sehingga mungkin mereka melakukan hal yang berlandasan karena gue kan udah titik-titiknya bisa diisi sendiri. Tapi lo harus ikutin gue karena gue udah memberikan ini, karena gue udah ngelakuin ini. Hal seperti itu yang aku rasain di sini, ya. Oke, itu tadi untuk Taurus. Kita lanjut ke Gemini. Hai Gemini, ini adalah readingan kamu untuk minggu ini. Gemini Sun, Moon, Rising. Dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini. Ada apa cerita, pesan untuk Gemini minggu ini ya? Hermit, Page of Swords, Ten of Wands, Knight of Swords. Oke, buat beberapa dari Gemini, aku lihat kamu lagi agak susah untuk berkonsentrasi. Ada satu situasi yang mungkin kurang begitu jelas ya, bisa terjadi di dalam pekerjaan kalian, ataupun dengan kalian dalam kehidupan sosial, hubungan, dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang mungkin kurang jelas. Ada masalah dalam komunikasi buat beberapa dari kalian, mungkin ada hal-hal yang nggak kalian mengerti gitu ya, sehingga kalian kayak melakukan sesuatu dengan tanpa jurusan gitu. Dan buat beberapa dari kalian, aku lihat banyak hal yang kalian sedang hadapi. Aku lihat juga mungkin ada banyak kesibukan, hal yang kalian lakuin ya. Ini berhubungan juga buat beberapa, ini masalah tanggung jawab. Dan aku lihat di sini ya kalian lagi berusaha gitu ya, berusaha untuk bisa mengerjakan segala sesuatu ini dengan baik. Cuman hal ini bisa jadi membuat kalian tuh karena ya banyak hal yang datang gitu loh kepada kalian, dan mungkin di dalam yang aku bilang tadi, kalian mengerjakan lebih dari satu hal. Buat beberapa dari kalian bisa jadi kalian selain bekerja di rumah mungkin lagi ada masalah, dengan pasangan mungkin juga lagi ada masalah, dengan teman juga mungkin ada yang membuat kalian gimana rasanya, dan ini membuat kalian tuh jadi susah untuk fokus dan konsentrasi. Dan ini membuat kalian tuh lagi kayak apa ya, mungkin jadi kayak agak nggak sabaran gitu ya orangnya, dan mungkin ya kadang-kadang lepas kontrol dalam hal saat kalian berkomunikasi, mungkin lebih sharp gitu ya, lebih tajam kalau ngomong sama orang. Oke, dan kadang-kadang mungkin orang ada yang nggak sengaja ngomong ataupun tidak punya intention gitu ya, maksud untuk nyakitin kalian atau nyinggung kalian, itu kadang-kadang bisa menyebabkan gitu menyebabkan kalian jadi emosi. Nah, di sini aku lihat ini lebih impulsif gitu ya. Kadang-kadang kamu melakukan ataupun kamu mengatakan sesuatu, ini di minggu ini kalau yang aku lihat ya, kemungkinannya ya yang bisa jadi kalau nggak kalian, karena ini berlandaskan emosi gitu ya, berlandaskan emosi. Berlandaskan karena kamu lagi nggak bisa berpikir secara jernih. Lagi banyak hal yang ada di dalam pikiran kamu, lagi banyak hal yang mungkin ngejelimet gitu loh di dalam pikiran kamu, yang bikin kamu jadi ya nggak bisa ngelihat sesuatu ataupun nggak bisa berpikir dengan jelas gitu. The Star Card. Buat beberapa dari kamu lagi
kamu lagi fokus dengan melakukan sesuatu yang kamu impikan, sesuatu yang kamu cita-citakan. Dan kamu pengen orang tuh melihat, gitu ya. Orang melihat hasil kerja kamu. Orang melihat kemampuan kamu. Orang melihat keunikan kamu. Potensi-potensi di dalam diri kamu. Ya, kamu lagi fokus ini. Kamu lagi fokus. Kamu lagi berusaha fokus sebenarnya. Karena kamu lagi ngerjain sesuatu nih. Lagi nge-building, lagi ngebangun sesuatu. Makanya mungkin, dan kamu mungkin sendiri gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang kayak mau melakukan satu usaha sendiri atau pekerjaan yang memang kamu lakukan sendiri gitu ya, sehingga kamu mengambil beberapa role di sini dan tanggung jawabnya banyak, dan itu semua harus kamu lakuin sendiri, sehingga iya kalau ada orang yang nyolek-nyolek gitu ya, membuat kamu ya jadi emosi gitu. Buat beberapa dari kamu lagi fokus dalam pemulihan ini ya, dan kamu lagi fokusin diri kamu juga ke dalam pekerjaan. Seven of Wands. Di sini kayak aku ngelihat ya. Iya, kamu sedang kayak lo jangan deket-deket gue gitu loh, rasanya kayak gitu. Kayak kamu lagi pengen punya waktu sendiri, which is kalau yang aku lihat di sini mungkin keadaannya dalam minggu ini kayak orang tuh gratil banget gitu loh. Kayak orang tuh nggak bisa banget sih ngasih waktu buat gue untuk bikin gue bisa berpikir dengan tenang, untuk gue bisa fokus sama kerjaan gue. Kayaknya silih berganti tuh ada aja gitu loh. Nggak dari keluarga, nggak dari mungkin buat beberapa dari kamu dari anak, nggak mungkin dari teman gitu ya. Sedangkan kamu lagi berusaha untuk fokus kalau yang aku lihat di sini, dan kamu berusaha untuk udah dong, stop dong. Gua tuh lagi ngerjain ini gitu loh. Sedangkan mungkin orang-orang pengen kamu bantuin mereka atau kamu nemenin mereka atau kamu ngerjain apa gitu, dan kamu lagi berusaha untuk membuat, kamu butuh waktu dan ruang. Kalau yang aku lihat di sini tuh kamu lagi butuh waktu dan ruang untuk mengerjakan dan membangun apapun ini yang kamu inginkan. Tetapi yang aku lihat banyak hal yang terjadi di sekeliling kamu yang kurang lebih mau memaksa kamu untuk keluar dari ketenangan kamu ini. Iya. Sabar-sabar Gemini ya. Oke, kita lanjut ke Cancer. Cancer, apa kabar? Ini adalah readingan untuk kalian di minggu ini. Cancer Sun, Moon, Rising. Dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Terbalik. The World Card dalam keadaan terbalik. Ada unfinished business apa? Cancer. Satu hal yang belum bisa diselesaikan. Apa ini adalah mungkin kerjaan, tugas, ataupun mungkin ada satu masalah. Bisa jadi mungkin berhubungan dengan hubungan ya, yang masih ada unfinished business, sesuatu yang belum terselesaikan dengan tuntas. Oke, kita lihat ada apa pesan dan ceritanya untuk Cancer. Seven of Pentacles, Magician. Wow, the Star card. Wow, good. Five of Pentacles dalam keadaan terbalik. Oke, Cancer. Buat beberapa dari kamu, aku lihat kamu lagi fokusnya ya dalam pekerjaan ya. Dalam pekerjaan, buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi investasi ya, investasi
mungkin ada satu proyek atau mungkin buat beberapa dari kamu bekerja sama gitu loh dengan orang lain, ataupun ini kamu menginvestasikan waktu, tenaga, materi gitu ya. Tapi aku lihat kamu lagi memang fokus kepada koin-koin kamu. Fokus kepada masalah finansial ya. Buat beberapa dari kamu aku lihat di sini kamu lagi berusaha memanifestasikan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kamu untuk keluar dari kesulitan-kesulitanmu. Nih. Dan aku lihat ada kans peluang yang besar gitu loh, bahwa apa yang kamu lakukan saat ini itu bisa membawa kamu keluar dari kesulitanmu. Tuhan, ya kamu tahu apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu butuh untuk lakukan. Kamu tahu tujuan kamu tahu apa yang kamu mau gitu loh. Dan makanya dari itu kamu kayak eagerly gitu loh, bener-bener oke, gue udah tahu tujuan gue adalah ke A, poin A, dan gue harus fokus kepada poin itu. Dan kamu ngelihat satu harapan gitu loh. Aku ngelihatnya tuh kayak kamu ngelihat ada satu harapan besar bahwa hal ini bisa membantu gue keluar dari masalah gue, membantu gue keluar dari kesulitan gue. Kamu udah nggak bingung lagi gitu ya, nggak bingung lagi. Mungkin sebelumnya kamu mikir gue harus ngelakuin apa ya, A, K, B, K, C, K, D, K gitu kan. Tetapi kalau yang aku lihat sekarang, kamu mungkin sudah memilih hal yang ingin kamu lakukan dan itulah yang kamu fokusin, itulah yang kamu investasikan. Investasikan pikiran kamu di situ, emosi kamu di situ, waktu kamu di situ. Three of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, ini kamu lagi bekerja sama ya, buat beberapa dari kamu. The Hangman. Cuman, yang aku lihat di dalam situasi ini, ada hal-hal yang membuat kamu mungkin ngerasa awalnya kayak apa ya? Kayak rasanya tuh gini. Mungkin ada hal yang ingin kamu lakukan tetap, ataupun kamu ingin utarakan, ataupun kamu ingin ingin lakukan gitu ya. Tetapi dikarenakan kamu tidak sendiri, ada orang-orang yang memang dalam pekerjaan ini bekerja sama dengan kamu, sehingga kamu tidak bisa punya kebebasan yang terlalu bebas gitu loh. Maksudnya ya kamu harus juga bisa berkompromi gitu loh, kayak ya masukan ini nih contoh nih, kayak masukan kamu ya nggak bisa 100% langsung bisa kamu lakuin. Apa yang pengen kamu dapet itu nggak bisa langsung 100% kamu dapetin, ngerti nggak? Karena kamu tidak sendiri di sini. Kamu harus bekerja sama dengan orang lain. Kamu juga harus bisa dengerin orang lain. Hal seperti itu. Dan aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu, ada hal-hal di mana kadang-kadang mungkin kamu terlalu karena di sini aku lihat message-nya gitu ya, kayak you need to think from another point of view. You need to see things from another point of view. Kamu harus melihat atau mengizinkan diri kamu melihat sesuatu dan keadaan kamu ataupun apapun itu yang kamu lagi lihat gitu ya, dari sudut lain. Jangan hanya dari sudutmu saja. Ini message-nya.
Karena kalau kamu mulai mengizinkan diri kamu seperti itu, kamu tidak akan merasa bahwa posisi yang kamu ada di saat ini itu adalah hal yang paling buruk. Entah kenapa aku dapat message itu gitu ya. Mungkin kamu ngerasa di dalam satu situasi kayak kamu ngerasa gua jadi victim, gua jadi yang selalu di bla 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 gitu ya. Maksudnya kayak kamu tuh ngerasa mungkin jadi pihak ataupun jadi orang yang selalu mungkin dipergunain, selalu mungkin mendapatkan kesulitan dan lain sebagainya gitu ya. Maaf tadi about bla bla bla, tapi kadang-kadang gitu, bukan kadang-kadang, saat kita menempatkan diri kita sebagai victim itu udah memberikan satu hal yang negatif gitu loh. Sehingga itu akan mempengaruhi kamu dalam melihat segala sesuatunya. Itu akan mempengaruhi perasaan kamu, pikiran kamu, akan membuat kamu insecure, akan membuat kamu jadi ngerasa nggak mampu, bikin kamu jadi pesimis dan lain sebagainya. Oke, itu message-nya kalau yang aku lihat ya. Fokus dengan apa yang kamu bisa. Jangan fokus dengan hanya kelemahan, ketidakbisaan, kegagalan dan lain sebagainya. Tetapi fokus dengan apa yang kamu bisa. Keunikan kamu, kemampuan kamu, skill kamu, potensi kamu. Karena kadang-kadang kalau kita fokusnya hanya ke dalam masalah-masalah dan hal-hal yang hanya hanya mendrag kamu, menarik kamu makin mendelep dan akhirnya membuat kamu tuh jadi nggak berani, ragu terus, nggak percaya diri. Dan seringkali mungkin hal-hal ini yang menyetop langkah kamu, menghambat kamu, gitu loh. Nah, di sini kalau yang aku lihat, beranikan diri kamu untuk bisa gitu ya. Beranikan diri kamu, izinkan diri kamu untuk menonjolkan apa yang menjadi kemampuan kamu, gitu loh. Start doing something. Make a move. Mulai melakukan sesuatu dengan apa yang menjadi mimpimu. Jangan cuma simpen itu di dalam kepalamu saja, tapi mulai melakukan dengan langkah-langkah sekecil apapun itu. Ya. Karena yang aku lihat di sini mungkin kamu terlalu banyak nunggu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu kemampuan kamu tahu kamu mampu lakuin itu, tapi kamu nggak ngelakuin mungkin dikarenakan banyak ketakutan gitu ya, banyak keraguan. Nah, ini yang harus kamu yang harus kamu handle gitu ya. Oke, ini adalah untuk Cancer. Kita lanjut ke Leo. Hai Leo, ini adalah readingan untuk kalian Leo Sun, Moon, Rising dan semua yang aku identifikasikan sebagai Leo minggu ini. Cerita dan pesannya untuk Leo minggu ini. Four of Cups dalam keadaan terbalik. Two of Wands, the Sun card, the Star card. Kalau yang aku lihat, kamu udah mulai keluar gitu ya, mulai keluar dari goa gitu. Jadi kayak kamu sudah mulai menempatkan segala masalah, kesulitan dan problem kamu di belakang gitu ya. Kamu udah nggak terpaku dengan hal-hal yang hanya menghambat kamu, mungkin ini berhubungan dengan seseorang, dan kamu udah nggak terlalu terpaku dengan masalah-masalah itu sih kalau yang aku lihat ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin sebelumnya berhubungan dengan orang yang pelin-pelan,
sehingga kamu akhirnya ya sudahlah, daripada lo pelin-pelan gak jelas, mendingan gua milih diri gua sendiri. Nih, the fun card ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang menjalani sesuatu berlandaskan fun. Berlandaskan bahwa hal ini ya sudahlah, menyenangkan. Walaupun hal ini bukan yang utama kalau yang aku lihat. Bukan sesuatu yang memang kamu pikir bahwa ini akan gua terus untuk long term. Ataupun untuk maju ke depan yang jauh atau gimana. Kamu nggak berpikiran terlalu jauh gitu ya. Like you just enjoy yourself doing it. Maksudnya kayak kamu tuh melakukan apa yang menurut kamu menyenangkan, apa yang membuat kamu happy aja, tanpa terlalu mikirin jauh ke depan. Ini bisa berhubungan dengan hubungan percintaan gitu ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang lagi jalan sama orang, tetapi kamu mungkin ngelihat, gue nggak tahu nantinya gimana, gue juga nggak punya terlalu besar harapan sama orang ini ataupun dengan hubungan ini, tapi gue jalanin aja lah gitu loh. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu melakukan sesuatu berlandaskan memang hal ini adalah hal yang kamu sukai aja, dan hal ini adalah sesuatu yang fun buat kamu. Mungkin kamu belum melihat gitu ya, belum melihat apakah ini ada prospeknya kah di masa depan, atau ini menjanjikan kamu sesuatu kah, ataupun memberikan kamu income kah. Tetapi kayak kamu melakukan satu hal yang memang landasannya adalah karena gue suka gitu loh. Karena gue suka, gue lakuin. Tapi tidak punya motif tertentu, ataupun tidak, ya motif ya masing-masing ya. Tapi maksudnya tidak punya intention bahwa hal ini adalah hal yang gue pengenkan gitu loh. Maksudnya gue impikan di kedepannya akan jadi apa, akan jadi gimana gitu loh. Tapi melakukan sesuatu yang kamu memang ya nikmatin aja gitu. Six of Wands dalam keadaan terbalik. Iya. Kayak sesuatu kondisi yang kamu juga nggak mau terlalu jelas kayak sistemnya, strukturnya gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini kayak kamu freelance, ataupun usaha sendiri, ataupun kamu nyoba mungkin melakukan sesuatu di YouTube, ataupun ngelakuin sesuatu yang di sosial media yang ya gue suka lakuin itu, dan gue lakuin aja lah, entah nantinya gimana gitu. Dan ini ada satu kayak mungkin kamu lagi mempertimbangkan sesuatu. Ini ada option di sini. Ada option yang ada di dalam kehidupan kamu. Baik ini berupa orang, baik ini berupa pekerjaan. Tetapi aku lihat di sini ya kamu lagi mempertimbangkan mana yang pengen kamu ambil. Tapi kamu lagi berusaha gitu ya, walaupun sekarang situasi dan kondisinya kayak lagi nggak menentu. Cuman kamu lagi berusaha untuk membuat segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. At least nggak bikin gue dalam masalah. At least ini nggak bikin situasinya makin tambah ribet atau makin tambah buruk atau gimana. Tapi gue pengen melakukan gue ngejalanin aja lah gitu loh. Intinya adalah ya gue ngejalanin aja lah. Ngejalanin apa yang membuat gue happy. Gitu.
Oke, Leo, ini adalah untuk kamu. Kita lanjut ke Virgo. Oke, Virgo, ini adalah pembacaan untuk kalian Virgo Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Virgo. Queen of Cups. Oh. Ace of Pentacles. Eight of Cups. Ace of Swords. The Hangman in reverse. The Chariot. The Page of Swords. Oke, kalau yang aku lihat di sini ya, Virgo mungkin minggu ini lagi agak emosinya naik turun. Buat beberapa dari kamu mungkin lagi agak mood swing gitu ya. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, kamu lagi sebenarnya fokusnya sih di pekerjaan ya, di masalah keuangan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang kayak melihat balik ke belakang, banyak kayak nge-review gitu ya, nge-review balik apa yang kamu udah jalanin mungkin dari tahun 2020, apa aja sih yang udah gua lakuin, apa aja sih yang udah terjadi, apa aja sih yang happening nih dalam kehidupan gue. Cuma buat beberapa dari kamu mungkin ada hal-hal yang dulu biasa kamu lakuin tetapi udah nggak kamu lakuin lagi. Lalu kamu ngelihat kayaknya ada satu potensi di situ. Potensi di mana kamu bisa melakukan hal itu lagi dan ini bisa mungkin jadi pemasukan gitu loh, ataupun bisa jadi satu hal yang memberikan kamu sesuatu yang menguntungkan. Cuman kamu masih banyak mikir di sini ya, masih banyak mikir. Mungkin buat beberapa dari kamu jadi ngerasa bahwa gua harus banyak nih belajar, menggali informasi lagi gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini ada hubungannya dengan masalah komunikasi, di bidang komunikasi maksudnya. Atau di sini kalau yang aku lihat kayak kamu tuh lagi belajar gitu ya. Kamu menemukan sesuatu yang menarik diri kamu, menarik perhatian kamu, dan kamu lagi kayak mau memperdalam gitu loh, memperdalam pengetahuan kamu di dalam hal ini. Karena yang aku lihat di sini kamu lumayan aktif terutama di masalah pikiran gitu ya. Pikiran kamu tuh lagi aktif sekali. Kadang-kadang kamu agak susah tidur karena banyak hal yang kamu pikirkan gitu loh. Ini masalah ide yang berkembang dan ya gitu ya. Nah, kalau yang aku lihat juga buat beberapa dari kamu, kamu mungkin beberapa dari kamu tuh kayak lagi perasaannya kacau balau gitu ya, dikarenakan ada seseorang dari masa lalu yang mungkin mencoba masuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Atau nggak sengaja ketemu, ya buat beberapa dari kamu. Mungkin kamu udah agak lama nggak ngomong sama mereka gitu ya. Tapi buat beberapa dari kamu ini mereka mungkin berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu dan ini membuat kamu yang tadinya gue udah mau move on, yang tadinya gue udah move on bahkan gitu ya, udah move on bahkan dari orang itu. Dia datang lagi gitu. Cuman aku lihat di sini kamunya masih mikir. Masih berpikir. Dan mungkin ini yang bikin kamu jadi galau. Kamu jadi galau. Dan kamu kayaknya sih pengen tahu ya, orang ini tuh apa sih motifnya balik lagi? Apa mereka memang serius? Apa mereka hanya datang dan untuk pergi lagi? Atau apa sih? Gue nggak ngerti.
gitu. Cuma buat beberapa dari kamu, ini ada satu entah kesempatan besar gitu ya, tapi aku lihatnya seperti satu potensi di dalam masalah keuangan sih. Satu potensi dalam masalah keuangan. Cuman hal ini tuh bukan sesuatu yang asing gitu loh buat kamu. Cuman dalam pelaksanaannya ya kamu butuh banyak belajar gitu loh. Mungkin kamu dulu kuliahnya ini atau sekolahnya ini, atau kamu kurang lebih punya skill di sini gitu ya. Tapi kamu udah nggak pernah pakai atau kamu udah lupain karena itu buat kamu nggak memberikan prospek apa-apa gitu ya. Tapi kamu lihat zaman sekarang ini kok kayaknya bisa jadi sesuatu gitu loh. Nah, makanya di saat ini untuk melakukan hal itu, untuk mengeksekusi ide-ide dan rencana kamu butuh belajar lagi gitu. Tapi bukan sesuatu yang asing gitu loh. Oke, Virgo, itu adalah untuk kamu. Kita lanjut ke bukan Scorpio, Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Libra. Apakah cerita dan pesan-pesan untuk kalian di minggu ini, Libra? Page of Swords, Two of Cups, Knight of Cups, the Hangman, Strength card, King of Cups, the Lovers, dalam keadaan terbalik. Oke, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat mungkin baru keluar dari satu komitmen, dari satu hubungan ya. Buat beberapa dari kamu, ya ada satu hubungan yang terputus. Tapi ada yang datang dan punya ketertarikan, punya rasa, punya cinta dan lain sebagainya. Tetapi aku masih butuh sendiri kalau yang aku lihat di sini. Kamu belum bisa dan belum mau untuk kayak gue belum bisa untuk move on dan seperti kayak gue udah baik-baik aja dan gue udah siap untuk menjalin hubungan dengan orang yang baru. Gue masih ada banyak hal yang harus gue settle down gitu, banyak hal yang harus gue selesain, baik itu dengan orang yang sebelumnya berhubungan dengan kamu ataupun ini adalah hal-hal yang di dalam masalah diri kamu sendiri, dan kamu tuh lagi berusaha untuk mengendalikan perasaan-perasaan kamu lagi mengendalikan emosi kamu nih di sini ya, yang aku lihat di sini. Kamu lagi berusaha untuk mendapatkan ketenangan, kamu lagi berusaha untuk nggak kelelep sama emosi kamu gitu ya. Kamu lagi berusaha untuk tidak terpengaruh dengan emosi-emosi kamu. Untuk bisa untuk tenang, karena gue butuh ketenangan itu, gue butuh waktu sendiri, gue butuh untuk mikir, gue butuh untuk bisa konsen, untuk bisa kontemplasi. Di sini aku lihat ada satu tawaran yang kamu reject. Mungkin ini adalah tawaran berhubungan, ya macam-macam ya, berhubungannya dengan macam-macam. Tapi kalau yang aku lihat di sini, mungkin buat beberapa dari kamu, ada hal-hal seperti ada peluang, ada kesempatan, ada hal yang datang ke dalam kehidupan kamu, tetapi kamu itu kayak sedang occupy gitu loh. Maksudnya pikirannya, perasaan diri kamu tuh lagi terpaku dengan sesuatu yang membuat kamu jadi nggak aware. Ada kesempatan itu, ada tawaran itu, ada peluang itu, ada jalan itu gitu loh. Dikarenakan kamunya lagi begini gitu loh. Kamu lagi stalemate mode gitu ya. Kamu lagi sibuk dengan, kalau yang aku lihat di sini, sibuk dengan pikiran kamu sendiri, dan ini mungkin
ya kamu lagi ada di dalam kepala kamu gitu loh. Maksudnya lagi busy, lagi sibuk dengan segala sesuatu yang ada di dalam kepala kamu sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang kebuka gitu loh, tetapi luput dari perhatian kamu. Dan kadang kalau kita fokusnya hanya ke dalam masalah, kita jadi akan sulit untuk melihat solusi. Kalau kita hanya fokus kepada hal-hal yang mengenai kesulitan, jadinya kita jadi nggak bisa ngelihat jalan keluar, gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya kamunya lagi berusaha untuk mengontrol diri kamu. Kamu lagi berusaha untuk sabar, untuk bisa melihat, kebaikan dari atau hal-hal positif dari segala hal yang terjadi ini. Supaya kamu tetap bisa maju ke depan, supaya kamu tetap bisa tegar, supaya kamu bisa tetap kuat gitu ya. Cuman buat beberapa dari kalian, aku melihat, ya karena mungkin kalian baru putus gitu ya, baru putus dari seseorang, dan mungkin kalian lagi nggak ada komunikasi sama mereka, sehingga ya kayak kalian tuh lagi mau hibernasi gitu loh. Gue lagi nggak pengen mikir, gue lagi nggak pengen gaul sama teman-teman gue lagi nggak pengen berada di dalam keramaian, gue pengen bener-bener sama diri gue sendiri. Dan kamu lagi memang dealing dengan emosi-emosi kamu. Nih, di sini ya. Dan kayak walaupun ada banyak yang mungkin berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu, ada seseorang yang kamu inginkan dan kamu pengennya dia, kamu nggak pengen yang lain gitu loh, rasanya seperti itu. Aku nggak pengen siapa-siapa, aku pengennya dia, tapi sayang dianya mungkin lagi, ya dianya lagi unavailable emotionally, ya, emotionally, physically unavailable. Orang ini tidak ada di sini, tetapi dia seperti mencengkram kamu dengan bayangannya gitu loh, kayaknya begitu. Oke, ini untuk Libra. Kita lanjut ke Scorpio ya. Hai Scorpio. Ini adalah readingan kamu minggu ini, Scorpio Sun, Moon, Rising. Semua Scorpio. Semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio minggu ini. Apa cerita pesan-pesannya untuk Scorpio? Seven of Wands. Two of Swords. Chariot, Nine of Wands. Dalam keadaan tegap. Queen of Cups, Six of Swords, dan Six of Pentacles. Sedang berusaha adil, sedang berusaha menjaga keseimbangan, berusaha untuk bisa apa ya? Ya bisa melakukan segala sesuatunya dengan seimbang, dengan adil, dengan baik gitu ya. Dan juga tugas-tugas kamu, responsibilities kamu, tanggung jawab kamu. Aku lihat di sini buat beberapa dari kalian bisa jadi mungkin ngerasa ada sesuatu yang terhambat. Ada hal mungkin yang merupakan kesulitan kamu yang menghambat kamu sehingga kamu nggak bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Dan buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini ada hal-hal yang membuat kamu ya jadi mungkin ngerasa galau gitu ya, ataupun mungkin jadi punya satu rasa insecure. Ini bisa jadi kayak kamu ingin melakukan sesuatu, tetapi ada satu ketidakpercayaan di dalam diri kamu akan diri kamu sendiri ataupun kemampuan kamu untuk melakukan hal tersebut, sehingga kayak kamu kayak itu tuh menahan kamu gitu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ada seperti kayak gini loh,
kayak lagi ada di perpecahan jalan, dan di sini kamu masih bingung, gue harus kemana ya? Gitu loh. Sedangkan mungkin apa yang kamu hadapi ini agak tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tetapi bukan berarti hal ini tidak akan membawa kamu kemana-mana. Kalau yang aku lihat seperti itu. Ini seperti kayak kamu tuh, gue tuh pengennya A gitu ya. Ini contoh nih. Gue tuh pengennya A. Tetapi yang kuasa dan semesta ini tahu yang kamu butuhkan dan yang terbaik sama kamu. Misalnya ini adalah B dan C. Tetapi kamu kekeh, gue tuh pengennya A gitu. Sehingga seringkali hal ini tuh membuat kamu tuh terbentur dengan pilihan-pilihan yang kamu buat gitu loh. Sedangkan pilihan B dan C itu seperti kayak disodorin ke kamu tapi kamu nggak mau. Ngerti nggak? Itu contoh seperti itu. Contohnya ya. Dan seringkali kita ngerasain bahwa apa yang kita pengen itu adalah yang terbaik buat kita. Tetapi seringkali apa yang kita pengen itu bukanlah hal yang kita butuhkan. Dan seringkali kita ini sebagai manusia sangat stubborn, keras kepala, nggak mau denger, nggak mau diomongin, nggak mau buka telinga gitu ya. Aku juga begitu kadang-kadang, tapi kan itu melalui proses. Dan kadang-kadang dalam proses itu ya kita jadi tahu, belajar, oh iya ya coba waktu itu gue ambil jalan itu. Kenapa gue kekeh aja gitu di jalan yang A, padahal si jalan yang B dan C itu mungkin kalau gue udah ngambil dari dulu udah nyampe mana gue sekarang. Itu adalah contoh dan message yang aku dapat barusan ya. Cuma kalau yang aku lihat di sini ada satu situasi di mana kamu sebelumnya mungkin banyak menahan diri untuk diam mungkin, untuk tidak banyak bicara ataupun untuk tidak menyuarakan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di saat-saat ini kamu mulai lebih aktif, mulai lebih lebih vokal gitu. Lebih vokal dalam menyuarakan apa yang kamu pikir itu benar. Yang kamu pikir itu yang terbaik buat kamu. Dan mungkin sebelum ini kamu lebih banyak memilih untuk diem aja. Untuk diem aja, nggak peduli, udahlah biarin, not my monkey gitu kan ya. Not my circus, not my monkey. Bukan urusan gua. Tetapi ada satu hal yang sudah tidak bisa kamu begitukan. Dan mungkin ya kamu melalui proses itu sehingga kamu sadar, oh iya ya, gue nggak bisa cuma diem dan ngebiarin orang memperlakukan hal tersebut ataupun melakukan satu hal yang tidak membuat gue happy dan nggak membuat gue seneng, nggak membuat gue nyaman dan sejahtera. Dan sekarang gue harus memproteksi diri gue harus ngomong jujur dengan apa yang gue rasain, dengan apa yang gue inginkan. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berusaha untuk diem aja. Cuman, kamu tahu dengan kamu diem ini nggak akan bawa gue kemana-mana. Dan gue harus ngelakuin sesuatu untuk bisa. Karena aku lihat di sini, ya, kamu melalui sesuatu yang nggak gampang. Melalui satu situasi yang juga nggak gampang. Ini kayak satu hal silih berganti dan kamu mungkin ngelihat kalau gue cuman diem aja dan gue nggak melakukan apa-apa, yang ada gue stuck, gue di sini aja, gue nggak kemana-mana. Dan situasinya ya begini-begini aja dan guanya pun makin terseret dan guanya pun makin kelelep dan gue nggak bisa lagi ada di sini. Itu yang aku lihat. Ada sesuatu yang stuck yang membuat akhirnya kamu memberanikan diri untuk mulai melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Yaitu
Iya, memproteksi diri kamu, melakukan apa yang kamu inginkan, yang terbaik untuk kamu, dan mulai menjadikan diri kamu adalah prioritas. Gitu ya. Yang tadinya kamu ragu, mungkin kamu lebih peduli dengan apa ya, kamu prioritasin orang lain, mungkin banyak kebimbangan gitu ya. Gua nggak tahu harus ngapain, gua nggak tahu harus gimana. Cuman kamu ngelihat, gila, makin lama makin 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 menjadi gitu loh. Dan ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa kamu diemin gitu loh. Dan gua harus mengambil satu sikap. Itu yang aku lihat untuk Scorpio. Oke. Oke, kita lanjut ke Sagittarius. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, semua yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Kita lihat apa cerita dan pesan-pesan buat kalian di minggu ini. Knight of Swords, Two of Swords, the Hierophant in reverse, Ace of Cups in reverse, Page of Wands, the World card, Nine of Swords. Oke, kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, kamu mulai menyadari dan melihat situasi kamu dengan lebih clear, lebih jelas. Apa sih duduk masalahnya? Apa sih yang selama ini luput dari perhatian gue dan dari pengamatan gue? Dan kadang-kadang kita ada dalam satu situasi di mana kita tidak melihat hal-hal yang seharusnya kita lihat, sehingga kita ada dalam situasi yang walaupun mungkin hal tersebut orang bisa ngelihat bahwa hal itu nggak baik buat kita, cuman karena kitanya terlalu buta gitu ya, ataupun berusaha mengalihkan perhatian kita, akhirnya kita nggak melihat bahwa hal tersebut berdampak hal yang kurang baik untuk diri kita dan hidup kita. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah mulai melihat hal-hal tersebut. Kamu mulai melihat sesuatu yang nggak beres, gitu ya. Ini bisa terjadi di dalam hubungan kamu dengan seseorang ataupun ini dalam pekerjaan. Karena aku lihat di sini ada satu komitmen atau kontrak atau deal, ini bisa jadi kerjasama yang terputus diakibatkan kamu melihat sesuatu yang nggak beres itu dan kamu mengambil satu langkah, ya, kamu mengambil satu langkah untuk mengakhiri ikatan ini. Dan mungkin ya saat ini ya kamu masih dealing dengan perasaan-perasaan kamu, kesedihan kamu, kekecewaan kamu, gitu loh. Mungkin kemarahan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin di dalam pekerjaan kamu masih kecewa, apa yang seharusnya menjadi hak kamu, apa yang sudah kamu kerjakan harus diambil dari kamu gitu ya, ataupun mungkin ini adalah hubungan kamu dengan orang tertentu. Cuman hal ini sudah melewati limit yang kamu punya. Setiap orang punya limit. Kadang-kadang ada yang 2 kali dicolek udah marah gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang beberapa kali sampai 10 kali bahkan dicolek baru dia marah gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini sudah mencapai limit kamu dan kamu udah nggak bisa biarin, kamu mungkin emosi dan kamu mungkin melakukan sesuatu ya. Cuman ini kayak masih dalam, ini belum completely finish gitu loh, belum usai secara tuntas gitu loh. Masih ada hal-hal yang mungkin menggantung, masih ada hal-hal yang mungkin buat beberapa dari kamu, seandainya kamu misalnya karena emosi, terus kamu misalnya pengen putus sama seseorang dan kamu pisah, ada pertengkaran antara kalian dan kamu masing-masing mengambil waktu. Cuman kayak ada sesuatu yang udah deh, biarin aja deh, lu pikir dulu, gue pikir dulu gitu loh. Jadi ataupun mungkin ada hal-hal yang diputuskan secara sepihak sehingga hal ini tidak sepenuhnya sudah
udah kelar ya gitu loh. Udah selesai gitu loh. Jadi ada sesuatu yang masih belum terselesaikan secara tuntas ya. Tapi aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini ada satu berita baik yang datang. Satu berita baik yang datang, ada kabar baik ini yang datang. Dan ini membuat kamu kayak apa ya? Seperti kayak nggak begitu mikirin gitu loh. Walaupun kamu lagi ya nggak mungkin lah nggak mikirinnya, tetapi lumayan mengkonsumsi perhatian kamu gitu loh. Lumayan apa ya? Seperti kayak mengalihkan perhatian kamu ke hal yang datang ini, dan which is ini kalau yang aku rasain sesuatu yang membuat kamu happy. Buat beberapa dari kamu mungkin di saat kamu misalnya habis pisah atau habis lagi berantem besar dengan seseorang, terus ada orang yang menarik perhatian kamu dan itu mengalihkan perhatian gitu loh, kayak mengalihkan perhatian kamu jadi gua nggak terlalu ribet mikirin tuh orang gitu loh. Ngerti ya? Itu contohnya. Ataupun misalnya kamu dalam pekerjaan, ya kamu sekarang lagi ya fokusnya di gua ngerjain aja apa yang gue suka lah, gue ngerjain hobi gue gitu loh. Tapi aku lihat banyak hal yang ada di dalam pikiran kamu yang membuat kamu tuh sebenarnya ada hal yang sebenarnya menginfluence gitu loh, memberikan satu pengaruh, satu yang bikin kamu tuh nggak bisa ngelihat situasi yang kamu hadapin ini sebenarnya secara clear. Karena ada banyak hal yang ada di dalam pikiran kamu. Dan mungkin pikiran-pikiran ini berusaha kamu press. Berusaha kamu tekan karena kamu nggak pengen mikirin itu. Gue nggak pengen susah, gue nggak pengen sedih, gue nggak pengen pusing, gue nggak pengen bingung. Sehingga kamu mungkin berusaha mengalihkan perhatian kamu. Tetapi kadang-kadang gini ya, kita punya masalah. Saat kita punya masalah, kita berusaha mendistract, mengalihkan perhatian kita dengan hal lain. Entah mau ngumpul-ngumpul lah sama teman, ataupun ngerjain apa, berusaha untuk membuat perhatian kita tuh nggak ke situ. Dalam keseharian, saat orang lain ada, saat segala sesuatunya sedang berjalan, memang kita bisa mengalihkan perhatian kita. Tetapi di saat misalnya pas mau tidur, kita udah sendiri, kita cuman berteman dengan pikiran kita, nah itu muncul tuh, balik lagi. Karena ya masalah itu kan bukan untuk dialihkan, tetapi untuk dihadapi gitu ya. Dan kadang-kadang kita sering menghindari satu masalah dengan melakukan hal lain, bukan dengan menyelesaikannya. Oke, itu adalah untuk Sagittarius. Kita lanjut ke Capricorn. Oke, Capricorn, ini adalah pembacaan untuk kalian. Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Ya. Capricorn. 9 of Wands. The Sun card, 5 of Cups, 9 of Pentacles, Tower card, Justice dalam keadaan terbalik, The Star card dalam keadaan terbalik. Oke. Aku melihat di sini kayak gini loh. Ada seseorang yang mungkin gimana ya mau mengibaratkannya, main api terus kebakar sendiri, atau main-main
terus kena batunya gitu loh. Ada hal seperti itu, nggak tahu tadi aku ngelihatnya seperti itu. Tapi aku lihat di sini, kamu sudah cukup merasa bahwa gue sudah memberikan selama ini apa yang bisa gue berikan, gue sudah melakukan apa yang selama ini harus gue lakukan, dan gue sudah berusaha bertahan, berjuang, melakukan segala sesuatunya yang gue mampu untuk bisa mempertahankan seseorang ataupun mempertahankan pekerjaan gue ataupun mempertahankan apapun itu yang kalian pertahankan. Tetapi yang aku lihat saat ini, kalian merasa udah nggak sanggup lagi untuk melakukan hal tersebut lebih lama lagi, udah nggak kuat lagi gitu loh, udah nggak kuat lagi, gue udah give up deh, gue udah nyerah karena kayaknya apapun itu yang gue lakukan nggak akan bisa membuat apa yang gue inginkan ini terwujud gitu loh, rasanya seperti itu. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini bisa jadi ini adalah masalah dalam hubungan, ya. Kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang sebenarnya mungkin masih belum kestabilan di dalam emosinya, kesiapan dia di dalam dirinya untuk ada dalam satu hubungan itu masih belum seimbang. Maksudnya apa? Bisa jadi buat beberapa dari kalian yang berhubungan dengan orang yang mungkin masih kayak anak kecil, masih suka main, masih pengen main, dan masih pengen main sama siapa saja gitu ya. Dan mungkin selama ini kalian sudah berusaha bertahan. Cuman yang kamu lihat bahwa orang itu tidak bisa gitu loh, tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati juga apa usaha kalian, apa yang sudah kalian lakukan untuk mereka, ya. Tapi yang aku lihat di sini ada hal-hal yang kamu sesali, ada hal-hal yang kamu ratapi gitu loh. Ya pastinya lah ya banyak penyesalan. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa gua nggak bisa? Cukup sih gitu loh untuk lo. Kenapa sih lo kok nggak bisa ngeliat gitu loh? Gimana sih perasaan gua? Dan mungkin yang aku lihat di sini ya, seperti kayak ada satu hal yang tidak adil gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Ada satu ketidakadilan yang kalian rasakan. Baik ini dalam hubungan kamu dengan orang, baik ini dalam pekerjaan kamu. Yang aku rasain kamu berusaha dan kamu ngelihat nggak ada keadilan di dalam situasi ini. Orang itu tidak adil sama gua, apapun itu tidak adil di dalam hidup gua dan gua udah nggak kuat lagi. Gua mendingan udah deh. Mau berantakan deh, mau udahan deh, mau selesai deh. Gua udah males untuk berpikiran seperti itu karena apa? Kamu merasa sudah tidak sangat nyaman, kamu sudah sangat tidak sejahtera di dalam situasi ini. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ada seseorang yang selalu mungkin tidak jujur gitu ya, tidak mengatakan kejujuran, selalu berbohong dan lain sebagainya. Dan aku lihat di sini sebenarnya masih banyak konflik, baik itu konflik antara kamu dengan seseorang ataupun konflik dalam diri kamu. Karena di sini aku lihat walaupun kamu give up, tetapi seperti kamu tetap ada di dalam situasi itu tapi kamu udah tidak mau berusaha. Ngerti nggak kamu? Kayak kamu, aduh gue udah nggak tahu deh, gue udah nggak mau capek-capek lagi, gue udah nggak mau ngasih usaha lagi, gue udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Tapi kamu ada di dalam situasi itu. Rasanya tuh seperti itu. Kamu tidak melepaskan diri, walaupun hal ini sudah tidak nyaman dan sejahtera gitu ya. Kamu sudah merasa capek dan kamu sudah ngerasa gua udah give up, gua udah nyerah. Kamu ngerasa tersakiti dan kamu ngelihat nggak ada harapan gitu ya di dalam satu situasi ini. Tetapi masih banyak konflik di dalam diri kamu.
dan kamu masih ada di dalam situasi itu gitu loh. Kamu nggak berusaha keluar, tapi kamu udah nggak mau ngelakuin apa-apa dan hanya ngeliatin aja udah berantakan deh. Gue jalanin aja dengan keadaan berantakan ini, tapi gue udah nggak mau usaha apa-apa lagi, ya udah lewatin aja. Jadi kalau yang aku lihat tuh kayak gini loh, kayak ini nih contoh ya, contoh kayak misalnya gini, kamu mungkin berada dalam satu situasi, dalam satu hubungan. Buat beberapa dari kamu mungkin ini udah masuk ke dalam hubungan yang udah masuk ke dalam rumah tangga atau udah punya anak gitu ya. Udah gitu, kamu tahu pasangan kamu ini masih suka main sana main sini, masih selingkuh sana selingkuh sini, dan mereka udah kayak apa ya, udah kayak melakukan hal tersebut udah kayak sesuatu yang biasa saja gitu loh. Dan ini mungkin beberapa kali kalian sudah hadapi dan udah akhirnya dari yang marah sampai capek dan akhirnya ya sudah gitu loh. Tapi kalian tetap ada di situ. Walaupun kalian merasa tidak dihargai, kalian merasa disakiti, kalian merasa tidak ngerasa segala sesuatu yang nggak enak gitu ya, tetapi kalian tetap ada di situ. Ada orang-orang yang memilih untuk itu. Kembali lagi, aku di sini sebagai tarot reader ya, tidak ada dan tidak punya hak untuk, oh kamu harus gini, nggak ada. Kembali lagi, setiap orang itu punya masing-masing pilihan dan masing-masing orang bertanggung jawab atas pilihannya gitu ya dan konsekuensinya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ada satu hal yang sudah sangat membuat kalian tidak nyaman, tetapi ya kalian menaruh diri kalian di situ, tapi sudah tidak mau, udah nggak punya harapan. Jadi kayak autopilot gitu loh, menjalankan aja udah keseharian walaupun dengan segala perasaan-perasaan yang membuat kamu nggak enak gitu. Begitu. Dan kadang-kadang ada orang bilang gitu ya, aku nggak ada pilihan, aku nggak punya pilihan. Tapi kamu percaya nggak? Selama kita hidup, kita selalu punya pilihan. Selama kita hidup. Tuh, ya. Selama kita hidup, kita punya pilihan. Dan kadang-kadang kita mengatasnamakan banyak hal untuk tetap berada dalam pilihan yang kita pengen. Oke, Capricorn, itu adalah untuk kamu. Kita lanjut ke Aquarius. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. The Wheel of Fortune. Five of Swords dalam keadaan terbalik, Four of Cups, Ace of Pentacles, Page of Swords, Two of Cups, The High Priestess. Oke, buat beberapa dari kamu, aku lihat ada banyak perubahan ya. Perubahan yang dalam minggu ini dari minggu yang lalu atau dari energi yang lalu. Buat beberapa dari kamu, sebelumnya mungkin kamu punya konflik-konflik gitu ya. Bisa jadi ini adalah kamu dengan diri kamu, ataupun ini dengan orang lain, ataupun ini dengan pilihan yang kamu sedang jalani. Karena yang aku lihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kamu berusaha melakukan sesuatu dan kamu mungkin ngerasain bahwa situasi yang terjadi ini hasilnya itu kurang menunjukkan satu hal yang kamu inginkan. Tetapi aku lihat yang tadinya kamu pusing gitu, aduh gue harus ngapain lagi ya, kenapa ya ini nggak berjalan sesuai dengan mau gue. Kalian nemuin, ternyata kalau gue bisa lebih sabar, hal ini walaupun slowly, tapi slowly but sure gitu loh. Hal yang kamu lakukan ini mungkin akan membuat kamu tantangannya lebih kepada kesabaran kamu di dalam proses kamu. Kalau yang aku lihat nih, ini adalah tantangan di dalam kamu sama dirimu sendiri dengan
menghadapi si proses ini. Ini dalam pekerjaan kalau yang aku lihat ya, dalam pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada orang-orang yang pikirannya bertentangan dengan kalian ataupun berusaha untuk mencampuri gitu ya, mengkritik dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah fokus dengan apa yang kalian sedang lakukan ini. Karena kalau yang aku lihat di sini, ini bisa membawa sesuatu hal yang cukup baik gitu loh. Karena aku lihat ini satu peluang, ini akan membawa kamu ke dalam satu peluang yang apa ya, yang kamu inginkan. Tetapi ini adalah satu proses ya. Proses di mana kamu harus sabar dengan apa yang kamu lakukan, harus sabar dengan diri kamu sendiri dan dengan apa yang sedang kamu kerjakan ini gitu ya. Karena itu lebih kepada hal-hal tersebut. Dalam proses ini kamu akan banyak konflik dengan dirimu gitu loh. Untuk mempertahankan atau untuk ninggalin atau untuk belok gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Karena ini bukan sesuatu yang akan cepat memberikan hasil yang kamu pengen. Kalau yang aku lihat seperti itu. Nggak akan cepat, tetapi bukan berarti tidak bisa. Tidak akan kemana-mana, enggak. Kalau aku lihat dari alur ceritanya, ini akan membawa perubahan demi perubahan, tetapi itu bukan yang langsung jeger berubah, kamu dapat sesuatu yang luar biasa besar dan lain sebagainya. Enggak, ini perubahan yang kayak hari per hari, dan bahkan kamu mungkin kadang-kadang ngelihat kayak, ini nggak bakal kemana-mana ya, kok ini kayaknya nggak kemana-mana ya. Tetapi kalau kamu mungkin ngelihat setelah beberapa lama, kamu ngelihat kebalik ke belakang, oh iya ya, gua sudah ada di dalam situasi dan kondisi dan posisi yang sudah berbeda. Tetapi ini benar-benar take times gitu loh. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini, ini kalau dalam hubungan ya, dalam hubungan mungkin lagi ada ketidakharmonisan di dalam hubungan kamu dengan seseorang. Ada orang yang suka cari gara-gara mulu, suka cari ribut gitu ya. Dan ini kadang-kadang kalau udah ribut, terus nggak ngomongan, terus saling ngeblok, nggak komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat situasinya berubah. Iya, situasinya berubah. Situasinya berubah dan kamu mulai ngelihat apa ya, mungkin orang yang di dalam hubungan sama kamu memperlihatkan sesuatu yang mulai bikin kamu tanda tanya, ini sebenarnya dia beneran apa enggak sih gitu loh. Karena kamu ngelihat perubahan dari sikap-sikapnya dia. Yang tadinya mungkin ya bici banget gitu loh, atau enggak ngeselin banget. Terus tiba-tiba mungkin mereka ngeliatin sesuatu yang berbeda gitu loh. Dan kamu jadi kayak punya harapan lagi gitu. Tapi aku lihat ada perubahan yang baik sih gitu ya, perubahan yang baik. Perubahan yang baik. Iya, ini kayak it's just a matter of time. Sesuatu yang membuat kamu pusing, kalaupun ini adalah sesuatu yang stuck gitu loh. Ini it's just a matter of time. Beri waktu. Beri kesempatan. Oke, Aquarius, itu adalah untuk kamu. Kita lanjut ke Pisces. Hai Pisces, ini adalah untuk kalian minggu ini, Pisces, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Pisces. Death card dalam keadaan terbalik, Ace of Cup, Queen of Cup, Justice card, Eight of Pentacles, the Devil dalam keadaan terbalik, Five of Cup. Well, oke. Kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang bangkit kembali, hidup kembali, berjalan kembali.
seperti sesuatu yang sudah selesai berjalan lagi. Ngerti nggak kamu? Buat beberapa dari kamu, aku lihat ada rekonsiliasi di sini. Rekonsiliasi ya bisa jadi dengan orang di masa lalu ya. Orang di masa lalu yang hadir kembali dan berusaha untuk memperbaiki hubungan kamu dengan mereka. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ya, di sini kayak dia menawarkan untuk kamu mau menerima cinta mereka dan menerima maksud baik mereka gitu loh terhadap kamu. Cuman kalau yang aku lihat, kamu pengen adanya satu keadilan. Keadilan di mana kamu juga mau didengar apa yang kamu inginkan dari mereka, mereka dengan kamu gitu loh, kayak kayak begitu. Kayak apa ya, jujur-jujuran kali ya. Kamu pengen pengen yang jujur, yang seimbang. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu menjalani hubungan ini tanpa komitmen, tanpa status gitu ya. Yang kamu jalani sekarang dan kamu lagi trying to work on this. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini ini adalah transformasi kamu, gitu ya. Transformasi kamu, kamu sudah meninggalkan sesuatu yang di belakang karena ini ada 2 skenario buat beberapa dari kamu. Ini ada hubungannya dengan orang di masa lalu, tapi buat beberapa dari kamu aku lihat di sini kamu mungkin menemukan orang baru yang mempunyai rasa cinta, rasa perhatian, ketertarikan ke kamu. Dan kamu lagi you are trying to work on this gitu loh. Kamu lagi membangun hidup kamu lagi membangun diri kamu lagi. Buat beberapa dari kamu ya ini kamu sedang bangkit lagi setelah kamu memulihkan dirimu. Buat beberapa dari kamu ini ya, kamu sudah melewati masa pemulihan, kamu sudah mulai bisa tenang, kamu sudah mulai recovery ya, dan kamu sekarang lebih bold kalau yang aku lihat ya. Kalau ada orang yang cuman mencela-mencela, gue udah nggak main-main lagi deh, gitu loh. Gue lagi nggak mau main-main lagi. Tapi aku lihat di sini, ya kamu lagi bekerja fokus konsentrasi kepada sesuatu. Di sini aku lihat kamu sedang membangun sesuatu, membangun apa yang menjadi cita-cita kamu, yang menjadi harapan dan impian kamu. Dan buat beberapa dari kamu ya mungkin kamu keluar dari pekerjaan ya sebelumnya dan kamu sedang menjalani atau memulai satu usaha diri sendiri gitu ya, dengan dirimu sendiri, mengerjakan sesuatu untuk membangun kehidupan kamu, membangun keuangan kamu lagi, finansial kamu, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang kamu berusaha bangkitkan gitu. Iya, buat beberapa dari kamu ini seperti kamu menutup oke, gue udah selesai nih sama bab yang ini. Gue mau buka bab yang baru gitu loh. Gue mau memulai cerita yang baru. Gitu. Cuman kalau yang aku lihat di minggu ini, things pretty well. Buat beberapa dari kamu nih ada hal mengenai surat-surat ya. Legalize something, paperwork. Buat beberapa dari kamu ada masalah mengenai bukan masalah tetapi hal-hal yang berhubungan dengan hukum juga buat beberapa dari kamu di sini. Cuman ya aku lihat
ya kamu kayak rasanya dari energinya itu you start to rise gitu loh. Kamu mulai bangun, mulai bangkit gitu loh. Wow, Page of Cup, the Moon card. Ini kartu ngeflip sendiri loh. This is you, Pisces. Ini kartu kamu ini dua-duanya. Ya, sekarang kamu fokus dengan dirimu dan memperlihatkan kepada dunia siapa sih diri kamu sebenarnya. Apa sih keunikan kamu sebenarnya? Apa sih kebisaan kamu? Jangan takut untuk menunjukkan apa yang ada di dalam dirimu kepada dunia. Nah, gila loh, ini tuh kebuka sendiri, lagi nge-shuffle, tiba-tiba 2 kartu ngeflip kebuka. Well, you got to focus on yourself, oke? Lakukan yang terbaik untuk dirimu. Dan kadang-kadang gak ada salahnya kok kita memprioritaskan diri kita, gitu loh. Ya nggak selalu dan setiap saat, tetapi ada saat-saatnya kita memprioritaskan apa yang terpenting, apa yang terbaik untuk diri kita, memprioritaskan diri kita dan memberikan sesuatu kepada diri kita gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang kita melakukan hal itu terus kepada orang lain, selalu prioritaskan orang lain, ngelakuin segala sesuatu untuk orang lain, dan kadang-kadang seringkali kita menomorduakan diri kita. Kita seringkali mengenyampingkan kebutuhan kita dan apa yang terbaik untuk kita tuh dikesampingkan gitu loh. Dan ya saat ini kalau yang aku lihat, ini adalah saatnya kamu untuk fokus untuk dirimu, fokus melakukan apa yang terbaik untuk dirimu. Oke? Pisces, ini adalah readingan untuk kamu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Namaste.